Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena fintech kawan-kawan menjadi salah satu perubahan besar dalam dunia keuangan modern. Tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga memiliki dampak yang begitu signifikan pada psikologi individu, psikologi kita sebagai user kawan-kawan dalam mengelola keuangan kita. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang psikologi di balik fenomena fintech. Bagaimana teknologi ini mempengaruhi perilaku keuangan dari para usernya, termasuk kita, termasuk Anda dan saya, dan bagaimana kita dapat mengelola dampak psikologisnya. Kawan-kawan, faktor psikologis dalam penggunaan fintech kali ini, yang pertama yaitu kepraktisan. Salah satu alasan utama mengapa fintech begitu diminati adalah dari sisi kepraktisannya. Lebih praktis, dengan hanya beberapa klik saja kawan-kawan, kita dapat mentransfer uang misalnya, membayar tagihan, atau bahkan untuk menginvestasikan dana secara instan. Kawan-kawan, kecepatan dan kemudahan ini secara langsung mempengaruhi psikologi para user, para pengguna dari fintech tersebut, yang cenderung mencari solusi yang cepat dan mudah dalam mengelola keuangan mereka, dalam mengelola hidden mereka. Ini yang pertama. Kemudian faktor psikologis yang kedua yaitu keterlibatan secara emosional. Meskipun pada dasarnya kawan-kawan merupakan produk teknologi, fintech ini juga berhasil menciptakan keterlibatan secara emosional dengan para user, dengan para pengguna, termasuk kita. Melalui desain antarmuka yang tentunya ramah pengguna ya, user friendly istilahnya, notifikasi yang disesuaikan, kemudian fitur-fitur interaktif. Platform fintech kawan-kawan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan para penggunanya, dengan para usernya, untuk menggunakan layanan-layanan yang mereka berikan. Nah, hal ini kawan-kawan menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membuat para user, para pengguna cenderung lebih setia terhadap platform tersebut, platform fintech tersebut. Kemudian yang ketiga dapat psikologisnya adalah pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Fintech yang sukses, yang berhasil tidak hanya menawarkan layanan-layanan yang berfungsi dengan baik, yang bisa mengakomodir keinginan usernya, akan tetapi juga memberikan pengalaman pengguna, pengalaman user yang lebih memuaskan. Nah, dari proses ini kawan-kawan, mulai dari pendaftaran yang lancar hingga dukungan pelanggan yang responsif, adminnya mungkin responsif, setiap interaksi dengan platform tersebut, platform fintech tersebut harus memberikan kesan positif kepada para user, kepada para penggunanya. Hal ini penting karena pengalaman positif akan meningkatkan kepuasan pengguna, kepuasan dari para pelanggan, kepuasan dari para usernya, dan membangun trust, membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap platform tersebut. Misalnya mendapatkan bintang 5 kalau misalkan di di Play Store atau di App Store misalnya. Nah, kawan-kawan, dampak psikologis dari fintech ini yang pertama, ada sisi positif dan negatifnya ya. Yang pertama adalah mudahnya untuk berhutang. Salah satu dampak psikologis yang paling mencolok, paling menonjol dari fintech tersebut adalah kemudahan untuk berhutang. Dengan akses yang mudah ke pinjaman online misalnya, dan kartu kredit digital misalnya, banyak manusia cenderung menggampangkan atau mengambil hutang tanpa mempertimbangkan
konsekuensinya, akibatnya secara matang. Nah kawan-kawan, pola ini mengarah pada siklus hutang yang berbahaya dan masalah keuangan yang mungkin mereka akan hadapi dalam jangka panjang ke depan nanti. Ini yang pertama. Kemudian dampak kedua adalah perilaku konsumtif. Kita tahu semua kawan-kawan bahwa fitur-fitur seperti penawaran khusus, cashback misalnya, kemudian program loyalitas dapat mendorong perilaku konsumtif yang kurang sehat daripada user dari fitur tersebut. Banyak orang tergoda ya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya karena insentif yang ditawarkan oleh fintech tersebut, oleh platform fintech tersebut, maka banyak dari kita sebagai user tergoda untuk melakukan hal ini. Nah, kawan-kawan, ini dapat menyebabkan pemborosan. Jelas ini menyebabkan pemborosan dan kesulitan keuangan di masa-masa mendatang. Kemudian yang ketiga, dampak psikologis adalah kecemasan secara safety atau keamanan. Meskipun fintech menawarkan kepraktisan yang luar biasa kawan-kawan, tidak dapat kita pungkiri bahwa ada kecemasan, ada kekhawatiran dari kita semua, termasuk saya, dari sisi keamanan yang terkait dengan penggunaan platform fintech tersebut. Banyak orang kawan-kawan khawatir tentang risiko kebocoran data pribadi mereka. Kemudian risiko adanya penipuan atau bahkan serangan cyber yang dapat mengancam keamanan mereka secara finansial. Kawan-kawan, kekhawatiran ini, kecemasan ini dapat mengganggu hubungan emosional antara pengguna, antara user dan platform fintech tersebut. Untuk mengantisipasi ini kawan-kawan, bagaimana sih strategi yang bisa kita gunakan untuk mengelola dampak psikologis dari penggunaan fintech ini? Yang pertama kawan, jelas kita perlu memperdalam pendidikan keuangan, literasi secara finansial. Pendidikan keuangan menjadikan kunci untuk mengelola dampak psikologis fintech, terutama dampak negatifnya, dengan meningkatkan kesadaran kita tentang literasi, tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang saya pikir harus cukup bijak. Orang dapat lebih waspada terhadap godaan untuk berhutang dan perilaku konsumtif yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan kalau kita mau belajar. Nah, program-program pendidikan, program-program literasi atau literatur keuangan mestinya mencakup informasi yang cukup mendalam tentang risiko dan manfaat penggunaan fintech. Kemudian yang kedua kawan-kawan, perlunya mengatur batas. Penggunaan fintech ini kawan-kawan dapat mengurangi dampak psikologis negatif dengan mengatur batasan-batasan untuk diri kita sendiri sebagai user, sebagai pengguna dari aplikasi finance ini. Misalnya menetapkan batas harian atau batas mingguan atau batas bulanan kita untuk berbelanja, sehingga pengeluaran kita bisa teratur. Kemudian menghindari pinjaman online yang sebenarnya tidak begitu perlu, dan membatasi frekuensi dari para user untuk menggunakan kartu kredit digital mereka. Nah, insya Allah dengan cara ini, insya Allah kita sebagai user kawan-kawan dapat mempertahankan memberikan kendali terhadap keuangan mereka sendiri, keuangan kita sendiri, dan mengurangi resiko jatuh ke dalam perilaku keuangan yang negatif, yang merugikan. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, evaluasilah secara teratur, review secara reguler. Ini sangat penting untuk mengadakan evaluasi ini terhadap penggunaan fintech ini pada keuangan kita, dan tentunya pada yang lebih penting adalah pada kesejahteraan secara psikologis. Pengguna atau user harus jujur. Kita harus jujur terhadap diri sendiri tentang apakah penggunaan
platform fintech, aplikasi finance ini telah membantu kita atau menghambat tujuan keuangan kita. Ini perlu kita pertimbangkan, membantu atau menghambat, positif atau negatif. Kita perlu bersedia atau menyediakan untuk mengubah kebiasaan, menyediakan waktu untuk mengubah kebiasaan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, tentunya keseimbangan secara finansial. Nah kawan-kawan, pada kesimpulannya penggunaan fintech ini telah mengubah landscape keuangan secara fundamental, secara mendasar. Nah, dengan memperkenalkan kemudahan-kemudahan, kemudian dari sisi kepraktisannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sisi keuangan ini sangat baik. Akan tetapi kawan-kawan, di balik inovasi teknologi ini ada juga dampak psikologis yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita perhatikan. Ini sangat penting bagi kita kawan-kawan, agar kita bisa memahami bagaimana fintech ini mempengaruhi perilaku dan pikiran kita sebagai user terkait dengan keuangan atau finansial kita, serta mengembangkan strategi-strategi untuk mengelola dampak negatif tersebut secara efektif tentunya ya. Nah, dengan literasi yang tepat, kemudian kesadaran diri yang baik, insya Allah kita dapat memanfaatkan keuntungan dari penggunaan aplikasi finansial atau fintech ini tanpa jatuh ke dalam perangkap secara psikologis. Nah, ini perlu kita ulang-ulang kawan-kawan. Karena perkembangan teknologi, terutama teknologi di sisi finansial, di sisi keuangan, ini sangat berkembang sangat pesat. Kalau kita ketinggalan untuk belajar, ya takutnya kita terjebak dalam sisi negatifnya. Ya misalnya ke judi online, misalnya ke pinjaman online, kemudian perilaku konsumsi tadi kawan-kawan. Nah terutama buat Gen Z ini yang keinginannya sudah dibendung untuk berbelanja, keinginan untuk bermain online, terutama judi, game, karena tidak jarang game sekarang tidak hanya sekedar permainan, tapi juga masuk ke area judi, diselipkan di situ. Nah ini perlu kita sadari kawan-kawan. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat Anda, buat saya, agar lebih mawas diri, terutama bagi anak-anak kita, terutama bagi perkembangan finansial kita nantinya. Menggunakan teknologi finansial dari sisi finansial ini sangat perlu. Cuman kalau kita tidak bijak dalam penggunaannya, nah kita akan terjebak dalam sisi negatifnya, kawan-kawan. Baik, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silahkan share di media sosial Anda. Kalau Anda perlu mengulang, silakan ulang dari awal. Jangan lupa ketik like, lonceng, kemudian subscribe kalau Anda belum menjadi pelanggan saya. Kemudian untuk mengetahui video-video mendatang yang lebih bagus dari insya Allah dari video kali ini, jangan lupa share, kasih tahu teman-teman Anda, kepada mahasiswa Anda, kepada karyawan Anda, siapapun yang Anda merasa bertanggung jawab terhadap finansial mereka, terhadap kelangsungan itu mereka. Saya doakan Anda yang masih tergeletak di tempat tidur karena diuji dengan sakit oleh Allah SWT, segera Allah angkat penyakit Anda, penyakit baik ringan maupun berat, diberikan kesabaran atas penyakit Anda, diluluhkan seluruh dosa-dosa karena penyakit-penyakit Anda. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah cepat berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutang Anda, dan jangan sampai diulangi lagi, terutama hutang di pinjol atau bahkan hutang riba misalnya. Kemudian hindarilah judi online. Sekali lagi kawan-kawan, tidak ada yang instan dalam kehidupan ini, semua butuh proses. Jangan tergoda dengan angin surga, jangan tergoda dengan tawaran-tawaran cashback, tawaran diskon, tawaran apalah itu namanya. Hanya perubahan nama, tapi sebenarnya ini adalah jebakan kalau kita tidak bijak dalam penggunaan teknologi. Baik, sampai jumpa di video-video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.